Tahu jongkrongan? Tongkrongannya. Apalagi lagi sholat dia, tapi sebetulnya nggak sholat. Salah satu penyebabnya dia nggak paham. Saya sering sampaikan kalau ada orang di jalanan ngomong sendiri nggak paham apa yang dia omongin, orang apa itu. Mau kualitas sholat kita kayak gitu? Na'udzubillah min dzalik. Hadis satu lagi, apa kata Rasulullah dalam 5 hadis riwayat Imam Abi Syaibah? Innar rajula la yusolli sittina sanatan ma tuqbalu sholatuh. Ada orang, Bu, sholat udah 60 tahun. Kalau dia sholat mulai umur 15, balik laki-laki, berarti sekarang udah berapa? 75 umurnya. Umur udah 75, sholat nggak pernah diterima oleh Allah. Apa yang menyebabkannya? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Rukuknya benar, sujudnya yang salah. Atau wala yutimmu sujud wala yutimmu ruku. Sujudnya benar, rukuknya yang salah. Hadis ini menggambarkan bahwa benar tidaknya sholat itu bukan hanya dari aspek bacaan, tapi juga dari aspek gerakan. Gerakan, bacaan, kehusyuan, rukun dan syaratnya. Sudah sejauh apa perhatian kita terhadap sholat? Di antaranya dulu pernah saya jelaskan, ketika takbir telapak tangan ini ngadap kiblat. Masih aja banyak sekarang orang sholatnya begini, kayak lagi hormat. Ada aturannya ibadah itu. Sejak dari takbir sampai salam itu ada caranya. Kalau begitu pertanyaannya, sholat yang benar itu yang bagaimana, Ustaz? Secara umum kata ulama fikih, sholat yang benar itu sholat yang memenuhi rukun dan syarat. Jangan salah, diam sebentar saat i'tidal walaupun cuma beberapa detik itu rukun. Kalau nggak dikerjakan, batal. Habis ruku i'tidal langsung sujud, nah itu batal itu. Maka habis ruku i'tidal diam dulu sebentar. Daripada bengong, ulama ngasih bacaan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ya keisi, jadi diam. Tapi kalau Masya Allah sholatnya, kalau ditanya cepat amat sholat udah hafal tuh, bercanda sama sholat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah menjelaskan dalam hadis singkat tapi maknanya luas padat. Apa kata Rasulullah? Hadis sahih Imam Bukhari sering kita dengar, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, kan Rasulullah udah nggak ada, bagaimana kita melihat Rasulullah salat? Ya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mulai dari para sahabat yang melihat Rasulullah sholat, oleh sahabat disampaikan sahabat lainnya, sampaikan kepada tabi'in, sampai kepada ulama, sampai kepada kita, sampai kepada ustadz kampung. Disampaikan sekarang. Maka saya usul kepada DKM, nggak salahnya panggil ustadz lain yang lebih ini, nanti ada materi khusus pelatihan sholat yang benar dan khusyuk. Kalau ini kan cuma motivasi aja sifatnya sekarang, ya enggak? Baik, tadi katanya sampai 40, boleh nggak 3 menit lagi ya? Oh 35, ini 33 kalau jam saya, berarti masih ada 7 menit. Baik, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya sengaja bawa buku ini karena yang saya sampaikan ini Pak, pengajian di tempat lain kemarin dikomplain saya, masa iya Ustaz, saya cuma menyampaikan pendapat ulama. Tapi kata ulama lain, jangan membanding-bandingkan ulama satu dengan yang lain. Ulama satu dengan yang lain semuanya benar, letakkan secara proporsional. Apa itu? Tadi yang disampaikan Bapak baju biru. Orang yang tidak benar sholatnya, kalau tidak benar ibadahnya neraka hamiyah kan secara umum. Kalau khusus sholat tidak benar, masuk nerakanya neraka wahid. Na'udzubillah. Mohon maaf terkesan serem, tapi harus saya sampaikan karena saya berani menyampaikan karena Quran kata Allah. Saya menyampaikan Quran hadis berani saya. Apa kata Allah? Wailul lil musallin. Terjemahannya celakalah orang yang sholat. Kalau kita baca tafsirnya dari semua ulama tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir ini,
Maksudnya apa? Wailun itu ismun min asma'in nar. Wailun itu salah satu nama dari nama-nama neraka. Maka maksud wailul lil musallin, masuk neraka wailah orang yang sholat. Kok bisa sholat malah masuk neraka, mendingan nggak sholat? Nah, itu candaan gitu ya. Dijelaskan oleh Allah. Orang yang masuk neraka wail itu orang yang sholatnya lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lalai. Nah sekarang kriteria lalai itu apa? Di Quran nggak dijelaskan. Dijelaskan oleh ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Apa kata ulama? Minimal ada 3. Ini kalau nggak salah udah saya sampaikan lebih dari sekali di sini. Ini mungkin yang kedua kali atau ketiga kali. Minimal 3 kriteria lalai dalam sholat. Yang sholat lalai itu malah membawa orang ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama saya bacakan langsung dari aslinya aja Pak. Karena ketika itu ada yang komplain, ini Pak, ini saya cuma menyampaikan pendapat ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir dunia sekelas Imam Ibnu Katsir nggak mungkin mengutip pendapat ulama yang apa namanya itu bahasa anak sekarang kan Pak, yang abal-abal, yang kaleng-kaleng gitu ya. Pasti ulama lagi. Nah saya baca. Waqala Atha bin Dinar. Ini kitab Imam Ibnu Katsir juz 4, Pak. Iya, juz 4. Juz Ammah adanya. Dan berkata seorang ulama namanya Atha bin Dinar. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Atha bin Dinar mengenai penjelasan terkait terkait kriteria orang-orang yang lalai. Wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Maksudnya kalau saya mau terjemahkan dalam bahasa umumnya, kriteria pertama sholatnya seringnya injury time. Yuakhiruna artinya sholatnya diakhirkan, pengerjaan sholatnya diakhirkan. Mau sholat zuhur menjelang asar, 5 menit lagi mau asar. Mau sholat asar menjelang maghrib. Ini bagus nih direkam biar didengar sama yang lain, utamanya oleh keluarga kita. Nanti kirim bangko abang biar dia paham. Sholat di akhir itu termasuk sahur. Mau sholat maghrib, sholat asar menjelang maghrib. Secara fikih sah, masih dalam waktunya. Tapi kan orang beriman mah pengen berbuat sesuatu yang disukai Allah kan Pak ya. Apa kata Allah dalam salah satu hadisnya? Ahabbul a'mal indallah, amal yang paling disukai Allah diantaranya apa? As-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Dan kata ulama tasawuf, filosofi sholat di awal waktu itu berarti kita memprioritaskan Allah. Kata Allah, intan surullah yansurkum. Kalau kalian serius sungguh-sungguh memprioritaskan urusan ibadah, nggak usah kalian minta, urusanmu pasti aku prioritaskan. Tuh. Jadi lagi-lagi Allah nggak membebani kita Pak Bu dengan sholat di awal waktu, sholat subuh masih gelap, masih dingin. Untuk keberuntungan kita. Ini kriteria yang pertama. Ada nggak di diri kita? Pasti ada. Minimal pernah ngalamin. Ya kita umur begini aja rajin sholat ya. Masih muda ya sama. Masya Allah. Yang penting sholat dah. Yang penting sholat. Berarti ya sholatnya ngasal apa adanya. Dikit lagi. Ada 2 kriteria lagi. Yang kita juga merasakannya. Ya kriteria kedua saya bacakan langsung. Nanti setelah ini Bapak bisa lihat ini kitab yang saya pelajari di pesantren dulu. Wa ammaan adaiha bi arkaniha wa syurutiha alal wajhil ma'mur. Salatnya tidak sesuai syarat dan rukun seperti tadi itu. Iktidalnya enggak diperhatikan. Syarat itu apa, Pak? Syarat itu sesuatu yang ada di luar salat. Kalau takbir, tomaknina, baca Fatihah itu rukun apa syarat? Rukun karena ada dalam sholat. Contoh syarat sholat apaan? Wudu karena adanya di luar sholat. Tapi kalau nggak wudu nggak sah. Yang ketiga, masya Allah,
wa immaan anil khusyuk fiha wa tadabbur limaaniha. Yang tergolong orang lalai dalam sholat, sholatnya nggak usyuk, nggak paham, nggak mentadaburi maknanya. Ada nggak yang begitu di sini sholat? Itu tadi jogroganya sama sholat, pikirannya kemana-mana. Apalagi kalau lagi pedagang biasanya, aduh tadi untungnya berapa, benar nggak sih kembaliannya? Kalau lagi sholat gitu. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Disingkat-singkat ini mengikuti protap yang ada gitu.